Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku Dadi Wayujang. Ya apa kabar? Tinegi siap? Kutu siap. Hari ini saya akan membahas cerita sedikit tentang Mamsa Rasa. Tahu Mamsa Rasa apa? Jadi Mamsa Rasa itu ada sebuah produk kentang, produk sebuah ekosistem kentang yang dimana dipercayakan kepada saya mulai dari penamaannya sampai bagaimana membangun sebuah strateginya. Ini hanya sekelumit dari kumpulan dari sebuah strategi, karena strateginya itu ada di satu kotak. Nah, itu di sana ada beberapa. Satu, bagaimana saya meriset, ada data-data riset juga. Kemudian yang kedua, saya bikin namanya strategi brandingnya. Ada juga di situ namanya graphic standard manual, dan itu satu komponen, satu komplek lengkap dalam satu box kayu ini. Ini saya sampaikan tentang GSM-nya Mamsa Rasa. Mamsa Rasa. Ini ada hashtag di situ di bawahnya, ada Mamsa Rasa, ada logo namanya Satu Rasa. Kenapa saya bikin Satu Rasa? Bahwa penemuan saya di riset saya bagaimana membangun sebuah brand ini bukan tentang membangun sebuah produk ataupun jasa, tapi bagaimana ini punya gagasan. Gagasan apa yang ingin dicapai? Premis apa yang mau dilahirkan? Punya tujuan apa ketika membangun sebuah produk ini yang saya sebut sebagai brand development. Jadi di sini ada namanya Satu Rasa. Kenapa Satu Rasa? Saya ingin menciptakan sebuah MAM ya. Namanya adalah MAM. MAM itu adalah mama. Mam Sarasa. Jadi serasa bersama mama. Jadi saya mulai dari bagaimana Mamsa Rasa ini terbangun. Pertama itu adalah namanya Mam's Potato gitu. Tapi rasanya itu terlalu hard selling gitu loh. Bahwa membangun sebuah produk kentang ya namanya kentang itu hard selling. Tapi kami mencoba mengarahkan bahwa bagaimana ada pilihan mau menjual produk ini secara hard atau menjual produk ini secara soft. Nah, akhirnya ketemu titiknya adalah membangun dan membuat sebuah brand ini dengan nama yang soft. Namanya adalah Mamsa Rasa. Mams berasal dari kata mama. Sarasa, sarasa itu serasa bersama mama. Jadi kentang ini harapnya dibangun oleh mama, dibikin oleh mama, disiapkan oleh mama, diberikan pada keluarga. Jadi menciptakan sebuah rasa bersama mama. Ini yang ingin kami capai ketika membangun sebuah namanya adalah Mamsa Rasa. Nah, ketika kita pasang satu kata yang saya sebut sebagai juga penguat kata atau tagline di sini adalah Satu Rasa. Dimana siapa yang bisa menciptakan sebuah perasaan yang sama dalam sebuah keluarga, yaitu mama. Jadi ini adalah sebuah dedikasi kami bahwa ini ada kami ciptakan kepada para mama-mama yang sudah menciptakan satu rasa pada keluarga dan menciptakan sebuah rasa keluarga di dalam sebuah produk namanya kentang. Jadi siapa yang bisa menciptakan sebuah rasa yang bersama? Siapa yang bisa menyatukan semua ini adalah harapannya kentang dari Mamsa Rasa. Ini mampu menciptakan sebuah pertemuan dengan keluarga dan menciptakan sebuah perasaan yang sama bersama mama. Itu ketika saya menamakan namanya Mamsa Rasa. Mamsa Rasa sendiri mempunyai font yang kami ambil dari font yang dimana itu si kentang ini berasal sebenarnya awal muasalnya dari lembah-lembah dataran tinggi di Chili, Peru, dan Meksiko. Ini sejarahnya saya ambil stylenya adalah style font kuno yang kalau teman-teman lihat fontnya itu ada di Dionysius, itu fontnya Dionysius, dan itu yang menginspirasi kami membangun sebuah desain ini menjadi font yang seperti ini gitu. Nah, kemudian kenapa dong warnanya juga pink? Menggunakan warna merah muda ini itu sebenarnya adalah ingin saya mempersepsikan sebagai wanita-wanita yang lembut gitu loh. Nah, padahal sebenarnya juga Mamsa Rasa warna pink ini dulu asal muasalnya bukan dari apa rek? Jadi warna pink ini saya ambil dengan komposisi yang saya harapkan dipersepsikan sebagai wanita yang lembut. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah, warna pink ini juga berasal dari laki-laki juga gitu. Tapi ini yang saya persepsikan supaya hari ini ketika warna pink itu adalah lembut gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi bahwa ini maknanya tentang ibu, tentang wanita yang lembut hati, mampu menciptakan sebuah perasaan yang sama pada keluarga. Ketika dalam proses risetnya, saya menemukan sebuah titik bagaimana kentang ini ternyata dibuat, dan diproses itu segar. Jadi pemilik ini mempunyai sebuah lahan, ditanami kentang dengan proses pertanian dan petani yang cukup familiar gitu. Kemudian diajarkan dengan baik, dan kentang itu
dipanen dengan fresh, dan kemudian ada berbentuk yang setelah dipanen kemudian dibersihkan, ada yang dibentukkan di semacam cuman kantong saja. Kemudian ada lagi yang produknya dibersihkan dan dicacah dulu jadi semacam persiapkan untuk potato wedges, kemudian untuk kentang yang dicacah itu jadi kentang goreng dan segala macam. Dan juga produknya ini nanti akan juga punya sebuah outlet. Nah, saya menemukan bahwa riset saya ini adalah kentangnya kentang fresh. Dan kentang ini dilahirkan bersama keluarga. Keluarga siapa? Keluarga petani, kemudian keluarga dari perusahaan itu sendiri. Dan saya melihat ini adalah ini keluarga banget gitu. Yang ketika temuan saya ini adalah menggambarkan sebuah keluarga yang mempunyai proses kebaikan, dari kindness gitu ya. Jadi kebaikan di dalam membangun proses brand Mamsa Rasa ini. Jadi bukan hanya sekedar membangun produk, ternyata ownernya itu punya rasa kebaikan. Jadi prosesnya bagaimana mulai pembibitan, penanaman dan segala macam, itu ada unsur-unsur kebaikan yang ditanamkan ownernya pada para petani, dan itu yang saya ambil menjadi satu riset saya gitu. Dan akhirnya muncul sebuah logo Mamsa Rasa #1rasa, dan saya punya logogramnya itu semacam orang duduk ya, orang duduk di antara dua sujud dan berdoa bahwa percuma semua produk ini, desain ini, proses ini tanpa kehadiran doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang ingin saya titipkan pada sebuah komponen desain ini. Dan alhamdulillah desain ini sudah tersetujui, dan ini menjadi salah satu komponen logo yang saya bikin, ada vertikal, ada horizontal. Itu sudah bikinkan, dan konfigurasinya juga saya bikinkan ini. Kemudian area amannya ya standar dari sebuah grafik standar manual gitu. Ini sudah kami bikinkan semua, ada beberapa warna mulai yang merah sedikit muda, putih sama hitam gitu. Dengan menggunakan tagline yang satu rasa, diharapkan kalimat ini digunakan di media nantinya itu memberikan dampak promotif ya, serta pengenalan yang kuat di kalangan klien maupun calon pelanggan. Ingat kentang, ingat Mamsa Rasa, ingat Mamsa Rasa, ingat satu rasa, ingat satu rasa, ingat Mamsa Rasa, ingat Mamsa Rasa, ingat warna pink gitu. Dan itu menjadi satu komponen yang terus menerus yang harusnya dilakukan secara konsisten dan disampaikan kepada publik, dan menjadikan satu pemaknaan bahwa membangun sebuah brand itu tentang konsistensi, bukan tentang sebuah hal yang dibangun begitu saja tanpa harus dilakukan sebuah activity yang terus menerus. Kami tak luput juga membuat sebuah pattern gitu, di mana pattern ini akan menjadikan sebuah suasana warna-warni background dalam sebuah tools di advertising nanti ataupun di packaging dan segala macam, itu melekat juga bahwa kita punya pattern atau di baju gitu. Itu saya bikinkan pattern juga dengan sebutan power graphic ya. Itu ada juga di sini sudah saya bikinkan dengan beberapa ketentuan power graphic yang sudah kami bikin. Typeface-nya sudah kami bikin dengan menggunakan typeface Rajdhani gitu. Sudah saya siapkan juga, dan saya beri referensi tentang stationery, ID card, kemudian lain-lain gitu. Ini kop surat, folder, kartu nama, envelope, stempel, nota, surat jalan, semua sudah kami siapkan, uniform, sehingga klien saya itu akan cukup mudah ketika membuat sebuah desain yang nantinya digunakan bukan untuk hanya untuk hari ini aja, untuk bisa 5 tahun ke depan. Kalaupun tidak ada kemampuan untuk finansial hari ini, bisa jadi ini proses perkembangan disiapkan untuk tahun kedua, tahun ketiga dan segala macam. Packagingnya macam-macam, ada yang style dengan sablon, ada style dengan cetak. Secara prosesnya udah kami referensikan, kami bikinkan dengan berbagai bentuk, dan advertising media juga kami bikinkan. Openingnya seperti apa, kemudian merchandise-nya bagaimana gitu. Itu sudah cukup merepresentasikan bahwa ini cukup keren gitu. Karena yang pertama bangun sebuah brand itu ketika ini kita distribusikan pada tim, itu harus bangga dulu mereka. Kalau mereka nggak bangga ya rasanya nggak bisa terus berlanjut gitu. Kemudian kalau punya kendaraan itu bisa juga sudah kami siapkan desainnya, dan booth ini bisa juga menjadi satu komponen untuk mengembangkan sebuah brandingnya gitu. Ada satu yang menarik bahwa saya punya juga bukan hanya grafik standar manual, adalah strategi, beberapa strategi saja ini. Karena ada beberapa yang harusnya saya keep gitu ya. Bahwa memang ini targetnya untuk usia 23 sampai 35-an lah gitu. Ini saya menemukan target usia. Jadi orang-orang muda, mama-mama muda gitu. Kemudian ada beberapa komputer yang sudah cukup oke, dan tipe brand ini adalah tipe brand tentang sincerity.
bersifat positif, membawa kebaikan, arahnya cenderung pada nilai-nilai kekeluargaan. Jadi jelas sekali bahwa Mamsa Rasa ini adalah untuk keluarga. Apakah yang lain boleh? Boleh lah, ini bonus gitu. Tapi fokus kita supaya sasaran itu pas. Jadi kita punya market size-nya, kita punya market share-nya, itu jelas bahwa ini adalah tujuan ke keluarga. Gender segmennya itu adalah perempuan, dan perempuan ibu-ibu, ibu muda. Nah, ketika kita ngomong positioning-nya, target marketnya itu siapa? Target marketnya jelas di sini juga. The optimistic family person. Jadi kalau bisa dikategorikan adalah ini ibu-ibu PKK gitu. Bersahaja, realistis, kekeluargaan, normatif, hobi memasak, hidup untuk keluarga dan lingkungan, menyukai tidur siang, mengunjungi keluarga, atau juga window shopping gitu. Suka iklan, wanita, rural gitu ya. Usia matang, dan size-nya memang cenderung sedikit lebih rendah sih untuk target positioning market ini, dan memang harganya juga harusnya masuk ke harga yang target segmentasi agak rendah gitu. Warna tone-nya sudah kasih komposisi dari sekitar 4 warna komposisinya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari visualnya. Di harapan saya muncul sebuah komunitas market, yaitu chef, ibu-ibu PKK, arisan dan segala macam menjadi satu komponen keluarga Mamsa Rasa. Lah, kami punya referensi, jadi banyak orang itu yang gini, referensinya piye gitu, referensinya gimana gitu, referensinya seperti apa. Nah, tidak perlu susah karena kita sudah punya referensi ya. Jadi di sini saya gambarkan bahwa Mamsa Rasa itu memang karena keluarga, user journey-nya bisa dilihat dengan iklannya yang ada di Cadbury gitu. Itu contohnya di Cadbury seperti itu. Dia benar-benar keluarga itu bangunannya nyaman gitu ya. Kemudian Good Day itu juga gitu, iklan-iklannya dalam membangun keluargaan dan tentang unsur-unsur kebaikan. Itu bisa jadi referensi ketika Mamsa Rasa itu membangun sebuah campaign tentang video. Journey tentang musiknya saya lebih cenderung ke piano, love song gitu ya, tentang keluarga dan segala macam. Kami lagi bikin juga itu, nada-nadanya udah kami siapkan untuk dibuat sebagai background musik ketika iklan, background ketika upload di sosial media dan segala macam, supaya tidak terkena copyright. Mamsa Rasa kentang natural bernutrisi. Nah, karena ini memang perusahaannya masih baru dan berproses, ya kami berikan beberapa arahan bahwa harusnya dilakukan sebuah daya tarik yang bersifat unik, bersifat value gitu. Itu kami berikan kepada klien kami, bahwa bagaimana caranya ini menjadi sebuah hal upaya kebaikan, bahwa membangun produk ini ya apa ya, kalau sebenarnya kita ngomong janji gitu, ini bebas pestisida gitu, ataupun ini tidak mengandung MSG, itu kan juga salah satu janji di mana produk ini bukan berbicara tentang menjual produk, tapi bagaimana membuat sebuah gagasan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan tentang kebaikan. Ini kemasan-kemasannya juga sudah kami referensikan bahwa harusnya kemasan-kemasan yang hari ini cukup oke adalah sesuai dengan target marketnya. Nah, itu sekilas bahwa kami membangun sebuah brand yang dititipkan kepada saya itu hanya masih di permukaan. Kalaupun bisa disampaikan bahwa ini nampak saja, ini tidak nampak karena ini prosesnya adalah fondasi, tapi itu masih saja cuil garis besar dari haluan branding. Karena proses-prosesnya, bangunan-bangunannya, pendampingannya sudah harus terus dijalankan. Karena percuma membangun sebuah brand tapi tanpa harus melakukan aktivitinya, dan tidak diukur efektivitasnya dan kualitas hasil dari indikator-indikator branding itu sendiri. Terima kasih dari saya, Dadi Wayujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siap.